Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa YouTube channel Kadin Sidoarjo Official yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami di YouTube Kadin Sidoarjo. Kali ini sudah datang bersama kita Bapak Insinyur Nurul Huda MAGR sebagai Wakil Ketua Bidang Pangan dan juga Agrobisnis, sekaligus sebagai owner dari Batik Al Huda yang sudah terkenal di Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam. Sehat Pak Huda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Huda, Kadin ini kan sebenarnya bisnis ya, tapi kok ada bidang pangan dan agrobisnis Pak Huda. Gimana kaitannya Pak Huda? Iya, jadi Sidoarjo ini masih ada bidang yang harus digiatkan. Di Sidoarjo ada beberapa hektar yang harus sebagai daerah agribis dulu. Nah sekarang harus kita pertahankan, yaitu nanti bisa pertanian kota, ya. Tentunya di sini dengan diolah dengan bisnisnya, dalam arti meningkatkan petani yang ada di Sidoarjo. Nah tentunya di sini kita harus memberikan penyuluhan-penyuluhan yang lebih intensif, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan situasi yang sekarang ini, supaya petani-petani terutama di Sidoarjo tidak ketinggalan. Apalagi dengan era teknologi sekarang, mau nggak mau kita harus mengikuti dan menjalankan bidang-bidang itu, terutama yang high-tech itu bisa kita melalui high-tech itu kita bisa memasarkan hasil pertanian yang ada di Sidoarjo. Ya. Pak Huda, sekarang kan lagi marak namanya urban farming Pak Huda ya. Ya. Memang Sidoarjo semakin menyempit lahannya, tetapi nggak boleh kita berdiam diri. Harus tetap ada upaya untuk bagaimana pangan ini berkembang di Sidoarjo. Sehingga banyak orang kota yang kemudian menanam tanaman di saat COVID ya. Iya. Seperti misalnya menanam kangkung, menanam cabai, terong di pekarangan rumah. Itu juga masuk dalam bidang kerja panjenengan Pak Huda ya. Iya. Jadi memang langkah-langkah itu sudah sebenarnya saya lakukan di rumah, terutama itu kita lakukan dulu itu dengan sampah yang ada di kampung-kampung atau di perumahan-perumahan itu sampai sekarang kan belum bisa dikendalikan atau belum ada solusi. Nah itu saya coba saya buat kompos, ya. Jadi yang hijau-hijauan itu kita buat kompos selama 3 bulan baru jadi. Kemudian tanah yang ada di kali-kali ini yang juga mengalami kesulitan untuk kalau dikerukkan pembuangannya sulit pembuangannya. Nah itu kita jadikan sebagai tanaman di pot-pot. Ternyata bagus sekali karena apa? Selama saya teliti 1 tahun, saya dengan 5 kepala keluarga itu ternyata 3 bulan itu menghasilkan kompos hanya 1 kilo. 1 tahun berarti kan 3 bulan itu 1 kilo, berarti kan 4 kilo. Nah itu kalau dipakai hanya 1-2 pot aja. Alangkah indahnya kalau urban farming ini dilakukan, bahwa sampah adalah solusi yang baik untuk pengembangan agribisnis yang ada di kota-kota, terutama Sidoarjo. Nah, ada 2 sisi yang bisa kita selesaikan, yaitu sampah tadi. Nah, bisa hanya 3 kilo, 4 kilo 1 tahun, kan sedikit sebetulnya. Nah, kemudian penggalian sungai-sungai itu tanahnya subur, itu kita tanamkan di situ, sehingga hasilnya itu malah bagus. Ini hasilnya bukan pakai pupuk kimia tapi organik, dan itu mahal sekali dan itu bisa dilakukan. Kedua, saya sudah pernah mencoba di dalam pot, dalam 1 timba itu padi, di mana padi yang menghasilkan di sawah itu anakannya sekitar 25 sampai 35 anakan, itu menghasilkan 6 ton. Punya saya itu dengan memakai sampah tadi, dengan tanah yang ada di sungai, itu bisa menghasilkan jumlah anaknya 90 sampai 110. Berarti kan 3 kali lipat. Berarti kalau kita tanamkan di dalam pot-pot di dalam rumah, di sekitar rumah, katakanlah 1 rumah menanam 100 gitu ya. Itu sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu kita
membeli beras di luar sebetulnya. Artinya apa? Hasilnya itu 3 sampai 4 kali yang ada di lapangan atau di sawah. Nah, itu segi hasil daripada beras. Kedua, lingkungan kita lebih asri. Dari tanaman tersebut kita bisa menghisap udara yang segar. Di sekitar daerahnya juga kelihatan asri. Nah, itulah urban farming yang pernah saya lakukan dan itu hasilnya luar biasa. Jadi pemerintah bisa ini sebagai solusi yang selama ini sampah yang tidak bisa kita kendalikan atau kita selesaikan masalah sampah, karena orang melihat sampah itu sudah jijik ya. Padahal itu menjanjikan sekali. Kedua yang tadi sungai, kalau ada pendangkalan di keruk itu bisa dipakai untuk menanam tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Itu Pak Jekir. Artinya bahwa sesungguhnya setiap keluarga itu bisa melakukan yang namanya urban farming Pak ya. Itu. Tapi sekarang bagaimana seharusnya Dinas Pangan Sidoarjo itu bisa menggerakkan Pak Uda, warga di Sidoarjo ini bisa menanam di sekitar rumahnya. Gimana program pemerintah? Solusinya harus kolaborasi antara dinas pangan atau dalam hal ini dinas pertanian dan perkebunan dengan dinas yang ada di lingkungan hidup. Dalam arti ini kan penataan kota ya, penataan kota itu bisa berkolaborasi. Tentunya di sini kita harus bisa uji coba dulu. Ya, kita bisa melakukan itu, kemudian kita florkan kepada masyarakat. Saya kira orang dengan menanam tanaman yang ada di sekitar rumah itu, saya kira daya tariknya luar biasa. Artinya saya kira kalau dengan adanya bimbingan yang benar-benar kita bimbing, tekniknya bagaimana, kemudian ada binaan, pendampingan dan sebagainya, saya kira kota kita akan indah sekali. Itu tidak ada istilah sampah, kemudian pendangkalan dan sebagainya. Itu kalau sering dikeruk untuk tanaman kan tidak ada banjir. Ya itu. Ya memang ketika COVID banyak orang yang WFH Pak Uda ya, work from home, sehingga banyak waktu yang kemudian banyak melakukan kegiatan cocok tanam gitu ya, seperti menanam kangkung, terong, cabai dan sebagainya. Ini juga bisa menambah perekonomian income keluarga ya. Ini peran dari Kadin gitu ya, bagaimana bisa menumbuhkan para keluarga ini bisa bercocok tanam sehingga bisa membantu ekonomi keluarga Pak Uda ya. Oke. Baik, saudara semuanya, para pemirsa YouTube channel Kadin Sidoarjo, tadi kiprah Pak Uda sebagai Wakil Ketua Bidang Pangan dan juga Agrobisnis. Sekarang kita beralih ke Pak Uda sebagai pengusaha. Bapak semuanya, para pemirsa, Pak Uda ini adalah owner dari Batik Al Huda Sidoarjo. Sudah sejak kecil beliau ini berkarir sebagai pengusaha. Tahun 82 Pak Uda ya. Betul. Berarti 40 tahun Bapak semuanya sudah berkarir di bidang perbatikan. Nah, kita akan gali lagi bagaimana Pak Uda ini menekuni dan juga mengembangkan batik Sidoarjo sampai bisa terkenal di dunia. Pak Uda, bagaimana batik Sidoarjo? Apa ciri khasnya Pak Uda? Iya, jadi batik Sidoarjo itu sudah terkenal dengan ikon-ikonnya, yaitu beras sutah, kembang tebu, dan udang bandeng. Ketiga ini menjadi ikon Sidoarjo yang mempunyai filosofi di mana beras utak ini menandakan atau berfilosofi bahwa Sidoarjo itu pada zamannya itu penghasil beras besar. Apa yang membuktikan penghasil beras besar? Yaitu di Ciwok itu dulu adalah penggilingan beras. Sekian hektar Pak misalnya. Ya, jika dibandingkan dengan yang sekarang penggilingan beras hanya satu rumah halaman sekian bisa ratusan ton. Bayangkan itu ada 20 hektar ada. Nah, itu bisa dibayangkan produksinya sekian ribu. Kemudian yang ada di Ramayana itu juga Haji Mansur itu kan penggilingan beras. Itu juga besar. Itu pada zamannya ratusan tahun yang lalu itu sudah ribuan ton yang dihasilkan beras. Padahal kota kita itu kecil Sidoarjo, tetapi begitu suburnya yang harus kita patuti dan kita harus berterima kasih kalau dikasih kesuburan tanah begitu hebatnya. Nah,
penduduk kita saat itu ditarik ratusan tahun yang lalu hanya puluhan ribu. Kalau sekarang hampir 3 juta ya penduduk kita. Dulu apa namanya tetangga satu dengan tetangga lainnya itu jaraknya bisa ratusan, bahkan 1.000 baru ada tetangga. Ini dengan beras hasil penggilingan begitu besarnya nggak mungkin dimakan orang kecil. Nah itulah beras yang melimpah itu akhirnya dijual ke lain daerah atau diekspor. Artinya kelebihan itu kan tumpah namanya. Maka disebut dengan beras tumpah atau beras uta. Filosofinya seperti itu. Demikian juga Sidoarjo kembang tebu melambangkan kejayaan Sidoarjo itu penghasil gula besar. Kita sekali lagi punya daerah yang begitu kecil, begitu suburnya. Apa yang membuktikan filosofinya? Kita Sidoarjo punya 5 pabrik gula ya. Jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Malang Raya cuma 2. Ini menunjukkan berapa suburnya, betapa hebatnya Sidoarjo menghasilkan gula pada zamannya. Oleh sebab itu, untuk melestarikan dicerminkan atau dilestarikan lewat seni batik, yaitu kembang tebu. Demikian juga udang bandeng. Saya kira orang tahu udang bandeng di Sidoarjo. Kita daerah pesisir timur itu puluhan ribu hektar kita menghasilkan udang bandeng. Padahal juga daerah Gresik juga menghasilkan sama. Tetapi terkenal apa Sidoarjo? Udang dan bandengnya ini luar biasa rasanya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu makanya ditaruh di ikon di Sidoarjo. Ya, Pak Uda, makasih. Berikutnya, apakah tidak ada penggalian lagi filosofi yang kemudian mengembangkan, memunculkan apa sih potensi Sidoarjo, kemudian diterapkan di batik. Jadi tidak hanya 3 tadi kan Pak Uda? Iya. Ada nggak pengumuman seperti itu? Misalkan lumur lapindo, masukkan di batik gitu, gimana Pak Uda? Iya. Itu berbicara masalah kreativitas, Pak. Artinya kreativitas kan bebas. Jadi di tempat saya itu desain dan motif itu setiap 3 minggu ada. Tetapi tidak hanya muncul 3 ini ada. Tetapi salah satu dari 3 ini kita munculkan. Kita bisa membuat katakanlah tadi yang disampaikan lapindo bisa. Tetapi salah satu ikon mesti dimunculkan. Karena apa? Turis itu kalau pergi ke Sidoarjo mesti ada ikonnya. Sehingga ikon itu kita taruh di sebelah mana yang menunjukkan ikon. Demikian juga flora fauna bebas, ada burung, ada tanaman macam anggrek dan sebagainya. Itu tergantung daripada kreativitas para pengrajin. Di tempat saya ini sudah nggak terhitung lah desainannya itu sudah ratusan ribu lah. Karena apa? Dihitung 40 tahun yang lalu, setiap 2-3 minggu selalu ada desain satu. Berarti kan sudah banyak, bahkan lebih itu. Nah, di sisi lain itu banyak yang ide kreatif tadi dari orang lain atau customer atau pembeli. Pak, saya bisa nggak minta desain seperti ini? Nah, itu ide muncul. By request Pak ya? Iya, by request. Okay. Seperti kemarin saya nyoba kok batik ini Sidoarjo kok pancet itu aja. Iya. Tetap itu saya coba pada orang kepala dinas kesehatan. Dalam hal ini puskesmas, orangnya non sewu, orangnya bisa untuk sebagai ikon atau bisa kita tampilkan sebagai model. Orangnya cantik, tinggi, kuning. Saya coba. Akhirnya ini Bu, kalau Ibu bidangnya kan kesehatan, saya coba ikon-ikon kesehatan, alat kesehatan, ada stetoskop, ada balon suntik dan sebagainya. Setelah itu dipakai rapat, bajunya Ibu kok beda, nggak seperti pada umumnya. Ternyata begitu ada daya tariknya. Sehingga saat itu hampir puskesmas 18 kecamatan itu ke rumah minta ikon masing-masing. Saya coba. Nah inilah cara kreativitas itu menghasilkan suatu produk dan menjadi daya tarik customer atau pembeli Bapak. Itu. Oke, Pak Uda, untuk perlindungan HKI Pak Uda, itu apakah sudah dilakukan belum di Sidoarjo ini? Kalau Sidoarjo itu ada 3 ikon tadi itu, apakah sudah dilakukan itu Pak Uda, keamanan pada KI tadi Pak Uda? Iya. Selama ini memang kita bicara masalah seni itu hakinya agak memang sulit karena lukisan dan sebagainya tangan.
selama ini memang berkali-kali pemerintah daerah sudah memberikan bantuan baik teknis maupun biaya dan sebagainya sudah. Cuman kelihatannya ada kreatif, termasuk saya itu masih pikir-pikir dalam arti katakanlah membuat ikan begini, saya ikonkan bandeng. Tetapi orang lain bisa membuat bandeng yang bentuk yang lain. Boleh itu juga gitu ya? Boleh, kan kita nggak bisa mengkomplain itu bidang saya nggak bisa. Kan sudah beda gitu ya? Beda bentuk itu beda. Tetapi terakhir kemarin sudah dihakikan adalah udeng pacul kuang. Karena bentuknya itu paten, nggak bisa dirubah-rubah. Itu bisa bentuk seperti ini, atau mesti seperti meja ini. Nah, bisa dipatenkan karena mungkin bentuknya paten atau genteng gitu bentuknya bisa dipatenkan, nggak boleh orang niru. Kalau ini seni, ini bisa dirubah, mungkin ekornya ditambah lagi, sudah nggak bisa kita menuntut. Itu sulitnya haki selama ini menjadi permasalahan untuk bidang seni, termasuk lukis dan sebagainya. Ya, Pak Uda, saya ingin tahu bagaimana peran pemerintah ya dalam mengembangkan bisnis batik di Sidoarjo ini, Pak Uda. Ya, silakan. Ya, Sidoarjo sejak adanya pengakuan dari UNESCO, sebelumnya memang ada peran-peran dari pemerintah Sidoarjo, tapi dengan adanya pengakuan kemarin luar biasa. Pemerintah ikut selain melestarikan juga menggairahkan daripada pengrajin batik, terutama di Kampung Batik Jetis itu masih ada. Dulunya itu 3 tempat ini punah karena tidak ada Nun Sewu sebelumnya tahun 70-an itu tidak ada, sampai 80 tidak ada peran pemerintah yang begitu intens sehingga punah 2 daerah ini. Nah, setelah ada UNESCO itu saya lihat di Sidoarjo tinggal di Jetis yang punya potensi yang dulu saya kecil itu ratusan pengrajin batik tinggal 18. Sehingga dari situlah kemudian pemerintah daerah mengadakan event, pameran, pelatihan, pendampingan dan sebagainya digebyar sehingga bisa terkenal menasional bahkan internasional. Sidoarjo terkenal dengan batiknya tentunya di sini batik Sidoarjo ini terkenal dengan full color Pak sekarang. Full color. Sebenarnya batik Sidoarjo ada dua motif, batik pedalaman dan batik ini pesisir. Tapi dengan sekarang kebutuhan banyak selera konsumen, akhirnya tercipta batik macam-macam Sidoarjo dan sudah mendunia Bapak. Artinya bahwa dinas-dinas terkait ini sudah melakukan pemberdayaan melalui misalnya modal kerja, marketingnya bagaimana, gitu sudah Pak Uda? Sudah, semua sudah dilakukan oleh pemerintah, dari mulai pendampingan, modal kerja, kemudian pameran, promosi, dan kemudian terakhir ini kan kita diajari bagaimana ekspor melalui IT dan sebagainya. Semua dilakukan. Tinggal kita ini mau nggak untuk bergerak ke sana. Pak Uda, mohon maaf, kalau kita bandingkan dengan kota lain lah gitu Pak Uda ya. Kira-kira yang paling bagus itu mana Pak Uda untuk pengembangan batiknya Pak Uda di Indonesia Pak Uda? Jadi kalau setiap daerah mempunyai ikon masing-masing. Itu sebenarnya kalau Sidoarjo dulu itu sudah ikon di akun UNESCO itu istilahnya kalau balapan lebih dulu Pak. Lebih dulu nyalip mereka belum bergerak, Sidoarjo lebih dulu. Sehingga kemarin saya ke Eropa itu beberapa hari beberapa negara yang kita lalui dengan pemerintah itu memang Sidoarjo dikenal dengan batik yang ngejreng, ada shop macam-macam lah batiknya. Beda dengan batik yang di luar sini misalnya Jawa Tengah itu soft sudah terkenal. Memang di sana nggak bisa mereka memang melestarikan budaya mereka memang soft. Kalau Sidoarjo ini bebas. Artinya kita menerima berbagai macam permintaan bisa kita lakukan. Jadi itu. Jadi luar biasa sebenarnya Sidoarjo nyalip lebih dulu Pak. Betul. Nah Pak Uda, sebenarnya saya juga banyak riset tentang batik ya. Di Sidoarjo itu selain di Jetis ada juga di Kenongo, Tulangan. Nah itu juga harus dikembangkan Pak Uda. Artinya bahwa semakin banyak klaster-klaster batik ini, misalkan di Jetis ada, Kenongo ada, itu bagus Pak Uda. Nah, bagaimana di Kenongo Pak Uda? Sebenarnya belum tersentuh sama sekali ya Pak Uda.
Itu dulu ceritanya kan kampung batik. Kampung batik itu memang istilah jeragannya di sana, Pak. Kemudian para pembatiknya itu ada di daerah Kenongo, Tulangan dan sekitarnya, ada di Singopatu, Patian, ada 4-5 desa di sana. Mulai zaman dulu ya, zaman Belanda itu sudah ada istilahnya ini pembatiknya, istilahnya buruh batik. Nah, dari situ kemudian kemarin Sari Kenongo itu dari salah satu yang apa namanya tadi bisa membuat, sehingga kemarin Sari Kenongo lah atau Batik Kenongo itu mengembangkan daerah sana. Tujuannya apa? Pendekatan kepada ini apa namanya istilah yang pekerja batik, pekerjanya, sehingga mereka sekaligus mendirikan di sana. Lah yang di Jetis ini kan di tagline-nya kampung, Pak. Ya, kampung karena memang kampung itu apa? Saya bukan kampungan, tapi kampung itu lingkungannya, mata pencariannya semua hampir 95% itu adalah membuat batik. Kedua, kampungnya itu sudah tertata rapi, seperti perumahan ada blok-blok, kalau dulu kan gang. Lah kalau di Tulangan itu tidak bisa disebut sebagai kampung, tapi sentra, Pak. Sentra. Harus bisa membedakan. Jadi filosofi kampung itu tadi beda dengan sentra. Ya, sentra itu tidak seperti apa. Tapi di sana juga Pak Uda ya, punya 3 jenis batik tadi, Pak Uda ya. Pengembangannya artinya bahwa beras kuta, kemudian tebu, kemudian sama saja sama yang ini, Pak. Iya, sama. Cuman mereka seninya agak kontemporer, banyak yang kontemporer, sehingga tetap ada beras kuta, kembang tebu ada disisipkan di situ. Karena ya itu tadi ada kebebasan. Beda kalau kita di Jawa Tengah diikat oleh raja. Jadi harus bentuknya begini, mengikuti alur daripada budaya mereka. Kalau kita bebas, tapi ikon tetap kita taruh di situ. Nah, Pak Uda, batik itu kan cenderung lebih kepada orang tua ya. Lah bagaimana upaya pengusaha batik ini bisa mengenalkan pada anak-anak muda dan juga ini apa namanya para gitu ya ini. Jadi bagaimana, Pak Uda? Iya, itu sudah saya lakukan. Batik Sidoarjo itu memang dulu itu kalau batik Sidoarjo resmi, kemudian lengan panjang, sepertinya untuk apa kondangan dan sebagainya, itu kita lakukan dengan memberikan ini pengaruh kepada anak-anak muda atau milenial, di mana ini kita lakukan dengan ini anak duta-duta, ada duta apa namanya Guyu, ada duta anti AIDS, ada duta anti narkoba, ada duta Mister dan Miss, banyak yang saya lakukan, ada 8-9 duta itu kita lakukan dengan memakai baju ala-ala anak milenial sekarang. Itu salah satu melestarikan juga pangsa pasar kita nanti, tidak hanya orang tua aja. Jadi selama ini memang batik ini kan untuk para apa namanya di pemerintahan itu SKPD ya, kemudian para birokrat lah. Sekarang kita kembangkan untuk anak-anak, termasuk anak-anak SD SMP, namanya Guyu Cili. Di fashion itu ada. Nah, itu saya lakukan, tujuannya apa? Supaya mereka lebih mengenal, lestari, kemudian cinta pada produk batik daerahnya masing-masing gitu, Pak. Ya, salah satu persaingan di batik itu adalah adanya batik printing, Pak Uda ya. Sama batik yang kata dari Cina, Pak Uda. Nah, itu bagaimana pengusaha batik Sidoarjo itu bisa mengatasi ataupun juga bersaing dengan batik-batik yang murah, Pak Uda, pastinya gitu ya, daripada yang batik apa namanya tulis begini ya. Gimana, Pak Uda? Ya, jadi begini, sebetulnya untuk menjustis itu printing itu tidak boleh dikatakan batik printing, bahasanya printing saja. Karena saya salah satu tim penyusun SNI Batik Indonesia, salah satu di Jawa Timur saya. Jadi itu ada istilah batik tulis, batik cap, kombinasi batik tulis dan cap. Kalau printing itu adalah tekstil atau print, bukan, tidak ada kata-kata batik. Nah, tujuannya apa? Supaya persaingan ini ya harus pemerintah juga harus bisa melindungi, dalam arti ini kan local wisdom. Nah, local wisdom itu apalagi harus dilestarikan, apalagi sudah diakui dunia. Ini kalau dibiarkan itu bisa nanti lama-lama ya daya saing tadi, orang supaya tahu harus bisa membedakan antara batik dan print. Nah, sekarang alhamdulillah pemakaian batik di daerah Sidoarjo itu 3 kali, terutama di Jawa Timur semua pakai batik tulis. Nah, ini salah satu
daya saing untuk mengurangi batik, apalagi batik luar murah sekali print ya. Nah, tagline yang terakhir adalah cintailah produk lokal atau produk dalam negeri. Itu salah satu makna yang luar biasa untuk menyadarkan bahwa kita itu punya produk yang diakui dunia supaya nggak punah, yaitu harus memakai produk asli daerah masing-masing, atau terutama di sini Sidoarjo ya pakai lokal wisdomnya Sidoarjo. Tidak ada lokal wisdom batik aja, lokal wisdom apapun yang ada di daerah masing-masing, cintailah untuk bisa dipakai untuk pengembangan ekonomi daerah. Nah, Pak Uda, batik itu seharusnya juga kolaborasi dengan wisata. Iya. Artinya wisata Sidoarjo itu juga harus mengenakan batik. Misalkan ada kunjungan-kunjungan, kemudian harusnya ada workshop mana yang kemudian ini loh asli Sidoarjo bagaimana cara membatiknya. Nah, gimana Pak Uda? Workshop khusus untuk batik gitu. Iya. Jadi kalau pemerintah daerah sebetulnya ada di Dekranasda, cuman belum sampai itu pusatnya. Dekranasda pusat kerajinan, tidak hanya batik aja, tapi sebetulnya di tempat saya sudah saya lakukan 10-15 tahun yang lalu pusat pelatihan batik. Kenapa? Supaya apa? Warga Sidoarjo mulai anak-anak TK sampai berkunjung orang awam itu mengenal batik. Nah, itu saya pakai untuk pusat pelatihan batik. Tujuannya ada tadi pengenalan batik, kemudian praktek batik supaya apa? Cinta produk lokal wisdom tadi, lokal. Nah, itu sudah saya lakukan 15 tahun yang lalu. Tujuannya apa ya tadi? Apa yang dimaksud Pak Sigit, supaya cinta produk dalam negeri atau produk lokal. Itu sudah saya lakukan untuk supaya apa? Ya tetap lestari. Dengan melihat, dengan mempraktekkan, dengan membuat kemudian memakai, otomatis mereka akan cinta. Tujuannya ke sana. Termasuk juga kolaborasi dengan dinas pendidikan Pak Uda, harusnya begitu ya. Iya, bahwa seharusnya anak-anak SD, SMP itu tahu gitu loh bagaimana batik ini dikembangkan di Sidoarjo kan begitu ya. Harusnya juga dengan dinas pendidikan Pak Uda ya. Iya, sudah itu kita lakukan. Dinas-dinas lain banyak anak-anak TK, SD, SMP itu sudah belajar di tempat saya, tetapi tidak menyeluruh Bapak. Nah, ini tergantung daripada nanti Dinas harus bisa menggerakkan supaya mereka lebih mengenal lebih awal, lebih dini ya, supaya batik ini tetap lestari. Sudah dilakukan, cuma belum menyeluruh. Itu. Baik Bapak semuanya, Pak Uda terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa YouTube channel Kadin Official, cukup sekian obrolan kita pada hari ini tentang bagaimana pangan dan juga agrobisnis serta batik dikembangkan di Sidoarjo, utamanya di Kadin Sidoarjo, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Uda dan juga para pemirsa semuanya. Jumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.